Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumiddin. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, begitu juga Majelis Taklim Khairun Nisa yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan usia, insya Allah istiqomah sampai akhir usia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan tema kita, pilar rumah tangga, di mana kalau bangunan ingin kokoh maka pilarnya harus kuat. Hari ini kita akan membahas tentang pilar rumah tangga. Karena dari wajah-wajah yang hadir sudah berumah tangga semua, insya Allah, walaupun tangganya nggak banyak ya. Ketika kita membahas tentang pilar rumah tangga, ada 3 pilar rumah tangga yang perlu kita ketahui. Apa saja jika ingin rumah tangga kita kokoh, maka tolong dijaga. Rumah tangga atau cinta itu seperti tanaman. Tanaman itu perlu disiram, perlu diberikan pupuk. Bahkan kalau perlu diberikan pagar agar tidak dimakan oleh hewan di luar sana. Apa maksudnya? Ketika kita berumah tangga, perlu ada siraman cinta. Perlu ada pupuk pengertian, perlu ada pagar keimanan, agar rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membahas tentang pilar, pilar rumah tangga ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, niatkan kita untuk beribadah lewat rumah tangga kita. Apa maksudnya? Pilar yang pertama adalah ikhlas. Ikhlaskan ketika kita mendampingi suami kita. Ikhlaskan ketika kita harus merawat anak-anak kita. Ikhlaskan kita ketika mendapatkan dalam rumah tangga dengan finansial yang seadanya. Ikhlaskan ketika tenaga kita harus terkuras untuk mengurus mereka, orang-orang yang kita cinta. Ikhlaskan waktu kita tersisa banyak. Sehingga ada hal-hal yang mohon maaf tidak bermanfaat kita lakukan. Memberi makan anak seakan-akan di mata kita tidak bermanfaat. Sampai kita terngantuk-ngantuk, terkantuk-kantuk menjaga mereka. Ikhlaskan jika dalam kehidupan rumah tangga kita ada hal-hal yang tidak kita inginkan tapi terjadi di dalam rumah tangga kita. Maka ikhlas itu adalah ketika kita menyerahkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tidak bisa menerima kenyataan kalau harus bersuamikan dia. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk ibadah. Ketika kita menikah itu niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah itu terkadang nikmat, terkadang tidak nikmat. Sama halnya ketika kita ibadah. Sedang enak tidur harus bangun sholat subuh. Ketika sedang nafsu makan kita disuruh puasa. Menahan lapar, menahan ngantuk itu diganggu. Untuk apa? Untuk ibadah. Di rumah tangga pun sama. Kita sedang enak bergaul dengan teman-teman, liburan ke sana kemari. Tiba-tiba suami telepon harus cepat pulang. Kita pulang. Ada hal-hal yang terkadang kita inginkan menghabiskan waktu di tempat-tempat lain. Atau bersama orang-orang yang kita cinta, bersama keluarga kita. Tetapi suami melarangnya, kita ikuti. Itulah pilar yang sesungguhnya, ikhlaskan niat kita ketika mendampingi dia. Kenapa Allah memilih kita mendampingi suami kita? Maka hanya satu pilar yang mampu memberikan kekuatan, yaitu pilar ikhlas. Pilar yang pertama. Yang kedua apa? Pilar yang kedua adalah sabar. Kalau tidak sabar mungkin sudah bubar rumah tangga kita dari awal. Bayangkan kita bertemu dengan pasangan kita yang beda karakter, beda suku, beda bahasa, beda background, beda latar belakang. Tetapi Allah mempertemukannya karena cintanya Allah kepada kita, kita dipertemukan dengan orang yang pas buat kita. Ibnu Qayyim berkata apa? Seandainya kita bisa melihat bagaimana kebijakan Allah, bagaimana sayangnya Allah kepada kita, maka kita akan menangis karena Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak bertemu dengan mantan kita karena Allah menjaga kita. Jangan pernah menyesal karena tidak menikah dengan mantan kita. Justru itu cara Allah menjaga kita agar tidak bertemu dengan orang yang tidak pas buat kita. Maka sabar dalam rumah tangga adalah pilar kedua. Para ulama berpendapat sabar dalam rumah tangga ataupun sabar dalam hal yang lain itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Taat sama suami, sabar. Susah ibu taat sama suami. Kalau taat sama orang tua gampang karena dia yang mengandung kita, dia yang membesarkan kita, dia yang melahirkan kita. Kita taat sama orang tua itu bisa, walaupun tertatih-tatih. Namun taat kepada suami, dia mendapatkan kita sudah besar, sudah pinter, sudah bisa cari uang sendiri, tiba-tiba taat sama suami. Itu agak berat. Maka sabar, ya Allah harus taat sama dia ya. Jadi kalau mau taat sama suami jangan lihat suaminya.
Kalau melihat suami, ketaatan akan sulit kita dapatkan. Karena kita berpikir, orang kayak gini ditaatin gitu. Tapi kalau kita melihat Allah yang nyuruh kita taat sama dia, maka itu akan menjadi ringan semua. Sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Suami kita tidak meminta langsung kepada kita. Tapi Allah yang meminta kita agar kita taat kepada suami kita. Bahkan dalam kondisi apapun, itu taat kepada suami itu wajib. Selama tidak melanggar Allah. Tapi kalau sudah melanggar Allah, maka ketaatan tidak dibolehkan. Ketika suami melarang kita sholat, suami melarang kita memakai jilbab atau hijab, itu dikomunikasikan. Kenapa? Tidak taat nggak berdosa, karena dalam kedurhakaan, dalam kemaksiatan. Maka sabar yang pertama diingat dalam menjalankan perintah Allah. Apa sabar yang kedua? Sabar yang kedua dalam meninggalkan larangan Allah. Dilarang selingkuh, sabar. Dilarang menggunakan harta suami tanpa izin suami, sabar. Karena nggak boleh memang. Maka ketika kita diminta oleh Allah untuk sabar dalam berumah tangga gitu ya, itu para ulama mengatakan apa? Jika seseorang mempertahankan rumah tangga, maka pahalanya sama seperti jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita sabar dalam rumah tangga kita, mudah-mudahan Allah memberikan pahala seperti kita jihad fi sabilillah. Yang ketiga apa? Sabar dalam ujian. Dalam rumah tangga pasti ada ujian. Ujian orang pertama nikah itu biasanya ekonomi. Ujian kedua adalah pil dan will. Dan ujian yang ketiga adalah penyakit. Seperti apakah ujian itu, kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru saja menyelesaikan dua pilar. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sabar. Dan sabar sudah kita ketahui bahwa sabar menjadi 3 macam. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Taat kepada suami itu harus sabar. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Selingkuh itu dilarang, maka sabar. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada pengkhianatan dalam rumah tangga. Kenapa? Khawatir rumah tangga kita tidak berkah. Sementara sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya perhatikan wajah-wajah ibu-ibu di sini nih, wajah-wajah bermasalah semua. Penuh dengan ujian semuanya. Jika kita pertama menikah, itu di awal-awal pernikahan biasanya ujian kita adalah ekonomi. Kita menjadi kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini gitu ya. Belum lagi kita makan sepiring berdua, bukan karena setia, karena tidak ada piring lagi. Begitu seterusnya. Setelah kita mapan, setelah settle, ujian kita adalah orang ketiga. Pil dan will. Pil, pria idaman lain. Will, wanita idaman lain. Bukan hanya para pria yang digoda oleh kaum wanita, wanita pun digoda oleh kaum pria. Mengapa? Karena dia sudah mapan, dia sudah settle, dia bisa memperbaiki fisiknya. Biasanya kalau sedang mapan, perempuan itu merawat wajahnya melebihi kebiasaannya. Kenapa? Karena uangnya banyak. Bingung dihabiskannya untuk apa. Maka diperoleh untuk memperbaiki fisiknya. Ketika dia sudah memperbaiki fisiknya, gangguan pun datang dari orang lain. Berapa banyak di usia ini, di saat-saat suami mapan atau kita yang mapan, justru rumah tangga kita terganggu. Maka bersabar jika kita sudah di posisi ini. Kemudian yang ketiga apa? Ujian kalau rumah tangga kita sudah 50-60 tahun. Yang saya suka sampaikan yang saya sering sampaikan adalah kita sudah duduk gemeter. Maka ujian kita adalah penyakit. Baik suami maupun istri di usia tua itu banyak memiliki penyakit. Ada penyakit yang tidak kita kehendaki, ada penyakit yang kita kehendaki. Atau kita ketahui. Apa penyakit yang kita ketahui? Pensiun. Pensiun di mata manusia kita bisa mengetahuinya. Sekian tahun lagi, sekian bulan lagi kita akan pensiun. Tapi pensiun di mata Allah kita tidak pernah tahu. Maka ketika kita sabar menjalani rumah tangga ini, apapun posisinya dan bagaimanapun kondisinya,
kita minta kepada Allah agar diberikan kesabaran dan kekuatan menjalani rumah tangga ini. Kenapa? Kertas dilem dengan perekat, kertas direkat dengan lem, bahan direkat dengan jahitan. Hati kita direkat hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, maka rumah tangga kita akan langgeng. Kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak menghendaki perceraian. Tapi berapa banyak sahabat-sahabat kita yang harus bercerai? Kenapa? Tidak sanggup menghadapi ujian dalam rumah tangganya. Maka sabar itu adalah pilar yang harus kita jaga, karena dengan pilar itu kita bisa menerima suami atau pasangan apa adanya. Bagaimana dengan sabar dengan pilar yang ketiga? Pilar yang ketiga adalah menjalankan perannya masing-masing. Suami perannya adalah apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pelindung, suami itu pemimpin. Dia melindungi kita bukan hanya di dunia, tetapi dia melindungi kita dari azab api neraka. Jadi suami itu perannya besar, maka dia wajib memberikan pendidikan kepada kita. Pendidikan apa? Pendidikan seputar akidah yang benar. Kedua, pendidikan seputar ibadah yang bagus, yang sempurna. Dan yang ketiga adalah pendidikan akhlak yang mulia. Tiga-tiganya ini suami bertanggung jawab. Pendidikan ini suami bertanggung jawab kepada kita. Maka jika suami berbaik hati, dia akan mengajarkan 3 ilmu ini kepada kita. Jika suami tidak memiliki waktu, maka dia akan panggil guru ke rumahnya agar mengajarkan 3 ilmu ini kepada istri dan anak-anaknya. Dan jika dia tidak memiliki waktu, tidak memiliki finansial, maka dia harus mengizinkan istrinya menuntut ilmu di luar sana. Kenapa? Karena kewajiban suami untuk memberikan 3 ilmu ini. Dia wajib melindungi kita di dunia dan di hari kiamat. Peran yang kedua, selain pelindung, suami pun harus memberikan nafkah, wajib memberikan nafkah. Nominalnya tergantung rizki Allah. Yang suami berikan kepada kita sejujurnya itu adalah rizki kita melalui suami kita. Ada yang dikasih berlebih, ya. Ada yang dikasih berkurang. Semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang gitu kan. Nah, maka sejujurnya itu pun rizki yang Allah berikan untuk kita. Tinggal semuanya dikomunikasikan. Dikomunikasikan kepada pasangan kita. Karena kewajiban suami. Jika suami tidak memberi nafkah, maka dia berdosa. Apalagi jika suami punya penghasilan. Dia mampu tetapi tidak memberikan nafkah kepada suami dan pada istri dan anaknya, maka dia berdosa. Itu peran suami. Pemimpin, pelindung, memberi nafkah. Bagaimana dengan istri? Peran istri fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang solehah, perannya adalah apa? Yang pertama, dia solehah, taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalimat taat ini konsekuensinya banyak. Tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Tidak boleh puasa sunnah atau sholat sunnah tanpa izin suami. Jangan terlalu solehah. Senin Kemis puasa tapi suami nggak mengizinkan, berdosa kita. Mengapa? Karena taat kepada suami hukumnya wajib, sementara sholat sunnah atau puasa sunnah hukumnya sunnah. Dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Kemudian apalagi peran kita ketika taat, tidak meninggalkan rumah dalam kondisi marah, tidak meninggalkan rumah dengan tanpa izin suami. Kedua, tidak puasa sunnah tanpa izin suami. Yang ketiga, tidak menyedekahkan atau menginfakkan dengan harta suami tanpa izin suami. Kalau dengan harta kita silahkan. Tapi jika itu harta suami, tidak boleh kita sedekah dengan harta suami tanpa izin suami. Maka izinlah dengan suami. Kenapa? Agar kita mendapatkan pahala dari harta tersebut. Kecuali jika harta itu harta kita. Maka jika kita sedekah dengan suami kita dibolehkan. Bahkan pahalanya 2 kali lipat. Maka ketika kita mengetahui, oh ternyata peran suami istri sudah kita jalankan, tinggal satu harapannya apa? Allah menjaga semuanya karena sudah kita jalankan peran kita sebagai manusia. Untuk solusi berikutnya, kita bertemu di segmen berikutnya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai di segmen berikutnya, di segmen terakhir.
Kita akan rangkum ilmu yang kita dapatkan hari ini. Yang pertama adalah bahwa rumah tangga itu perlu pilar, perlu tiang, perlu penyangga agar berdiri dengan kuat. Rumah tangga kita rumah tangga manusia. Karena manusia punya sifat kekurangan dan punya kelebihan. Maka agar rumah tangga kita berdiri dengan baik, berdiri dengan kokoh, kita perlu menjaga 3 pilarnya. Pilar yang pertama adalah keikhlasan. Niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, niatkan kita melakukannya dengan ikhlas. Lelah kita, capek kita, ngantuk kita, luruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena Allah saja. Mungkin kalau bukan karena Allah, keluhan kita sudah terlalu banyak. Tapi kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu bernilai ibadah. Yang kedua, pilar yang kedua adalah sabar. Kalau tidak sabar, mungkin sudah bubar rumah tangga kita dari awal. Tetapi kita harus memiliki sifat sabar. Sampai kapan? Sampai selanjutnya. Kalau ada yang mengatakan sabar itu berbatas, sesungguhnya sabar itu tidak terbatas. Sabar itu terbatas buat dia yang memiliki batas tertentu. Tapi untuk orang-orang yang tidak memiliki batas, dia akan mampu melalui ujian-ujian Allah dengan sabar. Dan sabar itu ada tiga macam. Sabar yang pertama dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang terakhir sabar dalam ujian. Di antara 3 sabar ini yang paling ringan yang mana, Bu? Ringan semua atau berat semua? Ternyata jawabannya adalah senyuman. Orang-orang sabar duduk di sini jawab dengan senyuman. Sabar yang paling berat, yang paling ringan adalah sabar di nomor 3. Apa nomor 3? Sabar dengan ujian Allah. Mengapa sabar di nomor 3 paling ringan? Karena tidak ada pilihan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah ada pilihan. Kita mau taat, kita tidak taat, ada pilihannya. Kita mau berdosa, mau dapat pahala, ada pilihannya. Begitu juga sabar dalam meninggalkan larangan Allah, ada pilihan. Kita mau selingkuh, kita tidak selingkuh, itu ada pilihan. Maka sabar yang ketiga adalah sabar yang paling ringan karena tidak ada pilihan kecuali menghadapinya. Dan mudah-mudahan pilar yang kedua ini pun kita memilikinya, yaitu sabar di 3 waktu tadi. Kemudian apa pilar yang ketiga? Pilar yang ketiga adalah menjalankan peran kita masing-masing. Suami menjalankan perannya sebagai suami, istri menjalankan perannya sebagai istri. Suami istri itu seperti sepasang tangan. Tangan yang satu menggenggam memakai gelang, yang satu memakai jam tangan. Dia bukan seperti telinga. Telinga itu harus sama. Ini pakai anting, ini harus pakai anting. Antingnya lepas, maka yang satu pun harus dilepas. Suami istri itu tidak seperti itu. Dia punya peran masing-masing. Namun terkadang kita lupa bahwa suami itu seperti pasang sendal atau sepatu. Yang satu kanan, yang satu kiri. Tapi ada suami atau istri yang ingin agar rumah tangganya itu seperti sendal kanan semua. Atau kiri semua. Justru padahal disitulah tidak berfungsi sendal tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa dipakai. Padahal ada fungsi suami, ada fungsi istri seperti sepasang sendal. Namun ternyata ada hal-hal yang kita temukan. Terkadang rumah tangga itu isi sendalnya kiri semua atau kanan semua. Maka buat ibu-ibu yang ingin menanyakan hal ini, saya persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mengenai yang tadi sandal kiri semua atau kanan semua, nah itu banyak kan sekarang fenomenanya yang artinya harusnya itu dipikir oleh suami, tetapi ada juga yang karena terpaksa, ada juga yang karena tidak. Peran itu diambil alih oleh istri, bukan hanya mengenai finansial, tapi dalam hal-hal yang kadang remeh lah, banyak sekali itu terjadi. Nah itu bagaimana solusinya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya laki-laki menjalankan perannya, istri atau wanita menjalankan perannya. Idealnya seperti itu. Namun karena banyaknya perampingan, terkadang terkadang istri harus menggantikan posisi suami. Dia mencari nafkah karena membantu suaminya. Bagaimana kondisi seperti ini? Jika istrinya rebel, maka pahalanya Allah berikan 2 kali lipat. Seorang Zainab tajir melintir, hartanya banyak. Ketika mendengarkan ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah, Zainab ingin sekali bersedekah dengan hartanya. Maka sampai di rumah dikumpulkan dinar, dirham, emasnya dikumpulkan, dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara suaminya mengikuti dari belakang.
Bertanya, ya Zainab, engkau akan bawa kemana emas-emas ini? Beliau menjawab, aku ingin berikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumah Rasulullah, Zainab menghamparkan emasnya, dinarnya. Ditanyakan, ya Rasulullah, ini hartaku. Bolehkah aku bersedekah dengan hartaku? Maka beliau menjawab, boleh ya Zainab. Tiba-tiba suaminya datang dari belakang. Ya Rasulullah, aku suaminya Zainab. Aku Ibnu Mas'ud. Dan aku miskin. Bolehkah Zainab bersedekah kepadaku? Bersedekah, bukan berzakat. Bersedekah kepadaku. Maka Rasulullah menjawab, boleh ya Zainab. Maka bagimu 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Kenapa? Karena dua-duanya redha. Terkadang ini ujian dari Allah. Apakah istri atau suami bisa menerima kondisi yang seperti ini? Atau dibalik, karena istrinya mencari nafkah, maka otomatis anak-anak yang menjaga suaminya. Yang merawat anak suaminya, yang memasak suaminya. Sebetulnya itu bukan peran suami. Namun kondisi tertentu menjadikan rumah tangga itu berganti peran. Selama keduanya redho, selama keduanya ikhlas menjalankan peran itu, yang sejujurnya bukan peran mereka, tetapi tergantikan atau digantikan. Maka selama redho, selama ikhlas, Allah berikan pahala dalam peran tersebut. Namun jika dia tidak redho, ruginya 2 kali. Pertama, suaminya berdosa. Jika dia memberi nafkah, dia nggak redho. Dia nggak redho karena suami tidak memberi nafkah, maka suami berdosa. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Maka bagi para ibu atau istri yang kebetulan diberikan kesempatan memberi nafkah, membantu penghasilan di rumah, ikhlaskan. Ikhlaskan. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki, ada yang melalui suami kita, ada yang melalui kita. Ikhlaskan saja. Jadi kita bisa sampaikan kepada pasangan kita bahwa rezeki yang kita genggam adalah milik anak-anak. Kebetulan ada yang lewat kita dan kebetulan ada yang lewat pasangan kita. Jangan pernah merasa bagaimana. Kenapa? Tanpa izin suami kita pun bukan siapa-siapa. Dan tanpa izin suami kita pun tidak memiliki apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.